Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sepertinya belum pada fokus ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya silakan untuk dipimpin berdoa. Indarto, silakan Indarto untuk pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Tidak, Pak. Oke, terima kasih Indarto. Semoga kita semakin menjadi berkah ya dengan doa kita. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? 1, 2, 3. Oh, di partisipan dulu itu sudah lengkap ya 12. Artinya sudah tidak ada yang tidak hadir. Ini sudah lengkap. Berarti saya pastikan semua bisa mengikuti. Itu sebelumnya. Yang pertama terkait dengan kesiapan belajar. Silakan semua on cam gitu ya. On kamera semua ya. Pastikan kalian bisa mencontoh saya kurang lebih posisi untuk belajar ya, tidak terlalu dekat kamera, tidak terlalu jauh kamera, kita ideal seperti ini ya. Ini sebagai bentuk nanti kita bisa melihat gestur kita begitu, gitu ya. Bisa dimengerti ya semuanya ya. Bisa Bapak. Oke. Baik, alhamdulillah tadi sudah kita awali dengan berdoa. Memang tidak ada suatu aktivitas yang lebih baik selain kita awali dengan berdoa. Ya, ini doa adalah salah satu tabungan kita baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Harapan kita dengan doa-doa kita bisa menjadi lebih berkah di dalam proses menimba ilmu ini gitu ya. Karena ilmu adalah suatu hal yang sangat luar biasa kita harapkan gitu ya. Kita hidup itu dengan ilmu, dimanapun kita membutuhkan ilmu, termasuk ilmu PPKN. Ya, anak-anakku yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui bahwa PPKN sendiri kemarin sudah kita membahas di bab 1 berkaitan dengan hak asasi manusia, kemudian yang bab kedua berkaitan dengan demokrasi, bab ketiga tentang hukum. Ini adalah suatu hal yang kontekstual, itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Harapannya itu kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik karena insya Allah aktualisasinya itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Bisa dimengerti ya? Itu motivasi sedikit tentang keriusan kita untuk mendapatkan ilmu. Gitu. Ya, bisa dilihat anak-anak semua? Terlihat, ya terlihat Terlihat Pak. Dari kompetensi dasarnya. Ini menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan UUD 1945. Kemudian apa sih tujuannya? Kita lihat, tengok sebentar. Oh. Oke, itu ada 4 warna yang berbeda. Bisa dilihat ya semua. Yang pertama berkaitan dengan aspek spiritual. Harapannya setelah pembelajaran ini selesai nanti kalian lebih memiliki rasa syukur yang tinggi terhadap kaitannya dengan peran Indonesia di dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kemudian setelah pembelajaran selesai, harapannya nanti secara sikap kalian menjadikan orang yang memiliki sikap toleransi yang tinggi dan cinta kedamaian. Begitu ya. Kemudian yang ketiga di aspek kognitifnya kalian nanti akan menguraikan ya, kemudian ada menilai, kemudian ada merencanakan peran Indonesia di dalam perdamaian dunia itu seperti apa ya. Kemudian nanti ini yang secara keterampilannya nanti akan menyajikan analisisnya, setelah itu mempresentasikan ya. Ini berkaitan dengan kegiatan yang menjadi tujuan atau target pembelajaran kali ini. Baik, sebelumnya kita ngobrol santai aja ya, gitu ya. Kita sambil pembelajaran tidak
tegang gitu ya, kita dibuat enjoy saja. Berkaitan dengan KD-KD ataupun tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, ini saya mau bertanya nih. Mungkin dari anak-anak ada yang pernah ke luar negeri? Belum, Pak. Pernah, Bapak. Aku pernah. Belum, Bapak. Saptiani, pernah ke luar negeri? Ya, Pernah ya? Kemana, Bu? Saya Kemana, waktu Mbak? itu ke Malaysia. Malaysia. Urusan apa? Urusannya waktu itu sebenarnya jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Ikut. Iya, ikut aja, ikut. Oke, jalan-jalan ke luar negeri. Luar biasa, ini uangnya banyak gitu ya. Enggak, Pak. Orang gratis kan dibayarin. Oh, dibayarin sama keluarga ya? Oke, ada Iya, yang lain Pak. selain Saptiani? Pernah ke luar negeri? Keluar pulau Pak, pernahnya Pak. Keluar pulau. Saya juga pernah keluar pulau gitu ya. Tapi ini Iya. konteksnya adalah luar negeri, berarti di luar negara kita. Ya, Atau pernah, mungkin Pak. pernah nggak kalian punya tetangga atau keluarga yang pernah umroh atau haji? Itu ada, Pernah, Pak. Ada, Pak. Ada ya, Pak. ada ya. Ah, Kira-kira kenapa sih kita bisa umroh? Kenapa sih Bu tadi Saptiani itu bisa jalan-jalan ke Malaysia? Kenapa kira-kira? Beasiswa Pak, beasiswa apa murid prestasi Pak, itu Saptiani Pak. Oh, Masya Allah. Ada Saptiani itu paspornya, beasiswa. Ya. Tapi pada dasarnya ketika kita berkunjung ke luar negeri atau kita pergi melaksanakan haji umroh, artinya di situ di dalam suatu negara dengan negara yang pendatang maupun penerima gitu ya, atau yang didatangi, artinya sudah menjalin sebuah Hubungan. Hubungan kerjasama. kerjasama. Betul, gitu ya. Tapi kalau misalkan nih, kalian itu masuk ke rumah orang, kalian belum kenal sama sekali, apa yang akan diterima oleh orang tersebut ketika menerima tamu? Pasti akan penuh dengan rasa penasaran. Ini maksudnya apa datang-datang ke rumah, gitu kan ya? Iya nggak? Ini analogi Diusir, singkat. Pak, diusir. Tapi kalau misalkan kalian Saptiani mau berkunjung ke rumah Vina, mereka adalah sahabat bestie gitu ya, sahabat bestie gitu ya, itu sangat dekat sekali. Meskipun Vina hanya sekedar main-main saja tanpa ada tujuan yang jelas, no problem gitu kan, ya enggak? Paham? Ya, termasuk ketika Indonesia sudah menjalin hubungan dengan negara lain, artinya Indonesia sudah diterima oleh negara tersebut. Termasuk haji tadi gitu ya, termasuk Sapti tadi berkaitan dengan Studi exchange. ya jalan-jalan begitu ya ke Malaysia gitu. Oke, jadi kira-kira dalam hal ini kita akan membahas berkaitan dengan peran Indonesia di dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ya kan ya? Seperti materi kita mungkin sudah baca ya, mungkin sudah pernah disinggung, pernah melihat beritanya dan seterusnya. Ini harapan saya nanti kita akan bersama-sama membahas berkaitan dengan apa sih peran Indonesia di dalam hubungan internasional, terutama dalam rangka perdamaian dunia. Ya, oke. Saya izin share ya. Ini masih semangat? Semangat, semuanya? Bapak. Saya memang stylenya ini kalian sudah anak-anak dewasa gitu ya, jadi saya nggak perlu tepuk-tepuk gitu kan ya, nggak perlu nyanyi-nyanyi gitu ya, karena ini udah SMA, udah kalian kelas 11 gitu ya, biasanya lebih ke arah bagaimana pemahaman konsep gitu. Oke, saya share screen lagi. Bisa terlihat semuanya, anak-anak? Terlihat, Bisa, Pak. Ini saya menggunakan Canva mungkin, tapi masih jelek ya untuk desainnya. Nggak apa-apa. Itu bayar atau Kita. gratis ya Pak? Oh, saya yang Tapi bagus, Bapak. Keren punya loh. sekolah.
punya sekolah ini. Barkah merendah untuk Ya, ya, meroket ya, bro. Pak ya. Meroket. Berarti Ya, baik. bukunya kebuka semua itu. Alhamdulillah Pak. Ini saya ikut yang punya sekolah jadi ini gitu ya. Jadi bisa mengakses yang lebih. Tapi ini masih sederhana sekali. Baik. Ini berkaitan dengan bab keempat, dinamika peran Indonesia di dalam perdamaian dunia. Ini ya, pendahuluan. Bisa dibaca, Sapti? Siapa? Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berhak menjalin hubungan internasional dengan negara-negara dunia. Menjalin hubungan internasional merupakan salah satu perwujudan tujuan nasional Indonesia seperti tertuang dalam alinea keempat, yaitu pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bunyinya seperti apa, Eko? Nah, Bapak, Pembukaan undang-undang itu terkait dengan menjaga perdamaian dunia, mewujudkan tujuan nasional, itu tercantum dalam alinea keempat, itu bunyinya seperti apa? oh itu ikut menjaga perdamaian dunia, Pak. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Eko. Pak Eko. Mas Eko yang paling ganteng Mas gitu ya. Eko. Oke, Mas Eko, ini jempol untuk panjenengan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam undang-undang kita, di dalam pembukaan itu ada 4 tujuan utama. Salah satunya yang terakhir adalah bagaimana Indonesia memberikan sumbangsih besar dalam perdamaian dunia. Ini ya, ini sebagai pendahuluan. Nih, mengapa Indonesia perlu menjalin hubungan internasional dengan negara-negara dunia? Tadi sudah disampaikan. Dengan kita menjalin hubungan internasional, artinya kita akan terbuka lebar akses kita untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas apabila kita mendapatkan kesempatan untuk menjalin hubungan internasional. Contohnya tadi ya, haji gitu ya. Negara diberatkan manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya, bahkan ketika negara Indonesia merdeka, Indonesia butuh diakui oleh negara lain. Contohnya negara yang mengakui, ada yang ingat nggak negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali siapa? Saya tahu, Ya, Bapak. Saya tahu. silakan. Mesir. Mesir. Ada lagi? Salah ya? Betul Mesir, betul. Ada lagi? Ada beberapa negara, terutama di Libanon, Pak. Libanon. Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi. Terus ada lagi? Irak, Pak, Irak. Irak, betul. Afghanistan. Afghanistan. Suriah, Ya. Pak, Suriah. Suriah, termasuk Yaman. Palestina, ya, termasuk Palestina juga adalah negara yang mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Makanya ketika ada konflik Palestina itu Indonesia sangat menggebu-gebu sekali untuk membantu mereka, gitu kan? Karena apa? Karena punya utang budi ketika merdeka itu pernah diakui sebagai negara yang merdeka. Ini sebagai syarat apa kalau terbentuknya suatu negara? De jure. Ya, de facto itu fakta ya, de jure. Oh, de jure ya, Pak. Kaitan dengan Jure, Pak. pengakuan negara lain. Baik. Oke. Selanjutnya ini berkaitan dengan hubungan internasional. Ini pengertian, ya ini sangat teoritis sekali, gitu ya. Saya lewati, insya Allah sudah bisa membaca. Kemudian politik luar negeri dalam menjalankan hubungan internasional, Indonesia itu harus punya suatu cara. Nah, disinilah kita memiliki politik luar negeri, yaitu suatu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, gitu ya. Jadi hubungan internasional itu bukan hanya sekedar hubungan biasa saja seperti berteman dan seterusnya, tapi memiliki politik luar negeri. Fungsinya buat apa? Nanti fungsinya adalah sebagai rambu-rambu kita, ya. Kita tidak boleh terlalu care, gitu ya. Kita tidak terlalu fanatik terhadap suatu negara dan seterusnya, gitu ya. Oke, lanjut. Ini subjek hukum. Ini semua pihak yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam hubungan internasional, yang meliputi negara, organisasi internasional, Palang Merah, Tahta Suci atau Vatikan, perusahaan sebagai badan hukum internasional, kemudian pihak berperang individu. Ya, ini subjek hukum internasional, ya.
contoh yang berkaitan dengan organisasi internasional. Ada yang tahu? Saya Pak Guru. Ya, silakan Sapi lagi. Contohnya PBB bisa Pak? PBB ASEAN. ya. Ini sebagai ASEAN boleh. NATO? Terus kalau ya NATO, Kok NATO. NATO? Maaf, NATO itu bagian G20. dari Gerakan non-blok. Oke. Berarti ini Iya, wawasannya luar biasa ya. Ini organisasi sebagai subjek hukum internasional ya. Contoh produk di PBB gitu ya, subjek sebagai subjek hukum internasional, contohnya apa ya? Ada yang tahu? Subjek UNESCO. hukum UNESCO. UNESCO. Produknya ya. UNFPA. UNESCO berkaitan dengan UNESCO berkaitan dengan apa? Selviaris coba. ya ada yang tahu UNESCO. Aku belum belajar tadi malam, Pak. Ada yang tahu? Eko. UNESCO ada yang tahu? Ini produk daripada PBB loh, organisasi internasional. Pendidikan Ada ya, UNESCO, ada ILO gitu kan ya, ada WHO gitu kan ya. Ini Coba, Pak, produk gimana, Pak? daripada Pendidikan Pak kayaknya. Pendidikan. kalau Pak. UNESCO pendidikan. Pendidikan, Pak. Pendidikan, Pak. Oke, bagus, pintar Vina ya. Kalau misalkan WHO, Bidang kesehatan. 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 Kalau Luar itu biasa. kita tahu Pak. ini gara-gara COVID ya seperti ini ya, sering Iya. muncul peraturan-peraturan WHO gitu ya terkait Iya, kalau itu vaksin, tenar itu, Pak. apalagi apa namanya itu yang disuntik-suntik hidungnya itu namanya apa? Di swab, Pak. Web, betul ya, itu kan kebijakan daripada WHO gitu kan. Oke, ini berkaitan dengan faktor internal ya, adanya ancaman dari dalam negeri, kudeta. Untuk mengantisipasi itu, biasanya negara itu memberikan atau membuka hubungan orang dengan negara lain untuk menguatkan pemerintah. Takutnya kudeta itu berjalan. Kudeta tahu ya, kudeta ya apa itu? Kudeta Tahu, tahu ya? Pak, menurunkan secara paksa. Menurunkan secara paksa pemerintah atau otoritas suatu negara gitu ya, atau presiden, bisa raja dan seterusnya ya. Ini berkaitan dengan kekhawatiran ancaman dari dalam negeri, ini internal. Ada lagi ancaman dari negara lain, intervensi, kemudian keinginan meningkatkan kesejahteraan nasional, keinginan membuka hubungan politik dengan negara lain, keinginan mendapat dukungan dari negara. Ini sebagai faktor internal hubungan internasional. Bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan semuanya? Kita lanjut ya. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ini faktor berkaitan faktor eksternalnya. Ya. Faktor eksternalnya adanya perbedaan penguasaan ilmu. Contohnya apa? Kalian pegang HP semua? Pegang. Pegang, Pak. Pak. Punya HP? HP-nya mereknya apa? Saya mau cek dulu. Nih. Vina, Pak. Samsung. Vina HP-nya apa Vina? Xiaomi, Pak. Xiaomi produk mana? Gimana, Pak? Xiaomi produk mana? Produk Cina, Pak. Produk Cina. Ada yang HP-nya Samsung? Ada, Pak. Siapa? Vita ya? Iya, Pak. Saya Samsung. Samsung itu dari mana? Jepang ya, Pak? Jepang atau Korea? Korea. Atau Amerika? Korea ya? Korea, baik. Ini berkaitan dengan wawasan Yang iPhone, kita ya. Pak. Yang iPhone, Pak. iPhone mana iPhone? Saya Pak Guru. Sakti itu, Pak. Sakti. Sabti pakainya iPhone ya? Iya Pak Guru. iPhone Nemu, iPhone buatan 14, Pak. Pak. Dari mana iPhone? Yang membuat Dari mana? Amerika. Amerika. Oke. Kita sudah mengetahui itu, bahwa ilmu perkembangan teknologi sangat pesat sekali. Negara-negara yang mohon maaf agak tertinggal dibandingkan negara-negara penguasa teknologi, mereka akan menjalin hubungan internasional untuk salah satunya ingin mendapatkan dampak daripada teknologi itu. Ya, salah satunya nanti berkaitan dengan kita belajar teknologi kepada mereka, kita melakukan impor barang-barang dari mereka, agar apa? Agar kita bisa mendapatkan dampak yang positif dari apa yang mereka miliki. Termasuk Indonesia. Indonesia punya istilahnya punya tambang yang begitu besar. Contohnya Freeport misalkan gitu ya.
Itu potensi besar sebenarnya. Negara-negara negara Amerika Serikat ke Indonesia ngapain? Ya salah satunya karena ada sumber daya alamnya, itu ya di poin kedua dan seterusnya. Jadi pahami ini faktor eksternal kenapa Amerika menjalin hubungan dengan Indonesia. Salah satunya adalah karena Indonesia punya aset yang besar juga. Gitu kan. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya apa yang saya sampaikan ya? Paham, Pak. Oke. Lanjut. Tujuan ini memecahkan masalah global, ini yang menjadi jantungnya materi ini. Tujuan hubungan internasional salah satunya memecahkan masalah-masalah global, masalah-masalah internasional. Contoh masalah internasional apa? Ahmad. Ya, Contoh Pak. masalah internasional. Contohnya apa? COVID itu masalah internasional bukan, Pak? COVID adalah masalah internasional. Kita pecahkan bersama-sama lewat forum internasional. Nah, ini membuktikan bahwa hubungan internasional yang dilakukan itu sangat berdampak sekali untuk kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan oleh seluruh negara untuk kepentingan bersama, yaitu melindungi bangsanya sendiri. Gitu ya, paham ya? Kemudian ini sumber hukum HI. Ada Pancasila, sila kedua, alinea keempat, Undang-Undang Dasar tadi sudah disebutkan di awal gitu ya. Kemudian pasal 11 ayat 1 sampai 3 ini Undang-Undang Dasar gitu ya. Kemudian ada pasal 13 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Itu nanti kalian bisa baca di bahan ajar yang saya bagikan ya sebelumnya gitu ya, itu atau di buku juga ada, di buku yang kalian punya gitu atau dipinjam oleh sekolah itu ada semua di situ. Kalian bisa membaca secara detailnya seperti apa. Oke, lanjut. Ini bentuk hubungan internasional, ada kerja sama bilateral. Ya, bilateral bila itu adalah dua gitu ya. Betul ya? Ingat-ingat ya. Betul, Kerjasama Pak. yang dilakukan oleh dua negara. Ini contohnya di situ adalah Indonesia dengan Prancis, Indonesia dengan Mesir. Contoh lain, contohnya siapa? Winda. Ya Pak, Contoh kerjasama bilateral contohnya negara pertukaran lain. pelajar Pak, pertukaran Antara negara mana pelajar dengan mana? antara Indonesia dengan Malaysia itu kan sering Pak pertukaran Oke. pelajar. Oh, Itu iya. contoh di bidang pendidikan Pak. Oke, betul. Terus Reza contoh lain. Selain yang ada di sini ya. Contohnya apa? Saya Pak. Iya, contoh bilateral. Di bidang Multilateral. Ini berkaitan dengan keseluruhan atau sebagian besar, sebagian mayoritas itu multi. Ya, kalau regional itu berkaitan dengan wilayah gitu ya. Oke, manfaat, ideologi, politik, ekonomi bisa dilihat gitu ya. Dan sosial budaya, pertahanan, keamanan. Di buku ada semua, kalian bisa lihat di situ. Oke. Dari situ kita bisa menyimpulkan gitu ya, bahwa hubungan internasional itu sangat penting. Kerjasama internasional itu sangat penting. Saya pengen mengajak kalian semua, silakan kalian mengambil satu benda yang ada di dekat kalian. Sudah. Ya, sudah ya. Benda tersebut better itu, wah. Jadi kepengen nih ada Winda minuman gitu ya. Ini ya, saya pegang jamu ya, misalkan. Ya. Eko pegang apa Eko? Liatin kamera ya. Oke, di sini saya pengen bertanya kepada kalian semua. Kira-kira yang memegang benda kesayangan kalian itu kalian pegang dengan tangan satu dengan jari berapa? jari 5 Bapak. Dengan jari 5 Pak. Jari 5 5. Pak, ini besar. Ya, jari 5 betul. Coba sekarang kalian pegang menggunakan satu jari, bisa nggak? Nggak bisa Pak, jatuh. Nggak bisa Bapak, jatuh Pak. Ya. Susah, Pak.
Saya bisa. Oke. Apa hubungan analogi tadi berkaitan dengan materi kita? Bapak saya Tadi. bisa. Kita harus menjaga keutuhan gitu Pak, keutuhan NKRI. Ya, oke. Jadi Bapak, Kita yang ya, dalam kehidupan itu, Aduh, yang namanya Bapak kita Usit, makhluk ya. sosial, memerlukan bantuan orang lain dan kerjasama dari orang lain. Kalau kita hanya Betul. mengerjakannya sendiri, kita akan Betul. kesulitan. Betul. Kita tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi. Anak-anak semua ya. Kita tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Bahwa kita dengan adanya 5 jari ini membuktikan bahwa ini adalah suatu kerjasama yang luar biasa. Kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangan ini kita bisa melakukan apa saja. Tentu ini adalah bentuk kerjasama yang luar biasa. Ya, coba angkat tangannya semua. Kemudian kedipkan. Genggam yang erat. Ya, erat gitu ya. Harapan saya kita menjalin hubungan internasional. Kita di dalam sebuah persatuan itu kuat, entah itu persatuan di Indonesia maupun di dalam persatuan nasional. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya bisa dipahami ya analogi tadi ya. Bisa Pak. Kemudian Bapak. Bisa Pak Guru. ini mau saya tampilkan video, mau apa enggak nih? Mau dong. Mau Pak. Silakan, kita menggunakan teknologi. Kita sudah diberikan kenikmatan untuk menikmati teknologi. Silakan kalian bisa menggunakan HP-nya untuk membuka Mentimeter, gitu ya. Sudah tahu caranya ya? Pak. Silakan, ini ada kodenya, bisa masuk. Pak. Oke, apa yang Anda rasakan ketika melihat kasus tersebut, gitu ya? Apakah senang, empati, simpati, sedih, bangga? Sedih. Baru satu nih. Ayo semua bergerak. Simpati. Bentar ya Pak, sinyal saya Pak. Oke. Simpati. Sedih. Empati. Empati lagi nih. Simpati. Yang penting bukan simpati XL gitu ya, bukan Indosat gitu ya, kan ya. Maksudnya simpati adalah perasaan kita gitu ya. Oke, cukup ya. Ya, oke. Saya lanjutkan di slide berikutnya. Ya, menurut kalian ketikan dampak yang ditimbulkan dari perang tersebut. Silakan ketik. Kehancuran. Oke. Lagi. Korban jiwa. Banyak korban jiwa. Kacau. Ada lagi? Oke. Perpecahan. Kemiskinan. Oke. Perpecahan. Korban jiwa. Oke, ini sudah hampir semua sudah melakukan jawaban gitu ya.
Ini dampak-dampak yang ditimbulkan dari perang tersebut. Kembali kepada slide tadi bahwa tujuan kita mengadakan hubungan internasional salah satunya adalah untuk memecahkan masalah bersama. Termasuk ini adalah masalah bersama. Oke, saya stop share dulu ya. Saya diskusi santai. Eko, kira-kira masalah dampak Ya, yang Pak. ditimbulkan dari perang itu terhadap Indonesia apa? Terhadap itu Tadi Pak, mengurangi dapat secara umum ya. Ada yang pernah ngantri bensin lama? Saya, Pak. Saya Saya Pak Guru. Ya, semua ya, hampir semua. Sekarang mengantri beli Pertalite itu lama sekali. Karena apa? Karena pasokan minyak salah satunya adalah dari Rusia gitu ya. Ini Rusia dengan adanya perang tersebut mengeluarkan energi besar terkait dengan bahan bakar gitu ya, sehingga tidak bisa melakukan ekspor ke beberapa negara, termasuk di Indonesia meskipun ada kilang minyak dan seterusnya, tapi secara kebutuhan kita masih juga ketergantungan dari kebutuhan minyak dunia gitu ya. Ini secara umumnya gitu ya. Jadi dampaknya luar biasa, bukan cuma kedua negara tersebut antara Ukraina dan Rusia yang menjalani perang tersebut, tapi dampaknya luas sekali. Ini adalah suatu masalah yang harus kita pecahkan bersama. Ya, sebagai negara kita harus mampu mengendalikan atau berperan aktif untuk menjaga perdamaian dunia agar kalau damai itu terasa indah gitu ya. Tadi saya lagi berkaitan dengan memegang sebuah benda gitu ya. Ibaratnya yang di sini tangan jarinya adalah negara-negara. Kalau yang dipegang adalah value-nya. Apa yang dipegang itu? Ya. Kenapa harus dipegang? Supaya aman. Ya kan ya? Supaya aman. Ya, kalau nggak dipegang berarti jatuh. Ya, hancur. Kita harus pegang bersama-sama supaya aman. Value-nya di situ. Keamanan itu akan menimbulkan sebuah kedamaian. Kita akan mudah mencapai tujuan kita. Contoh, saya mau minum. Ya, ini aman karena saya pegang bersama-sama. Ya, damai. Tapi kalau misalkan saya cuma pegang cuma satu jari atau dua jari, sulit. Ya kan? Nah, bisa dipahami. Oke. Paham Bapak, Paham paham. ya. Kemudian selanjutnya saya akan membagi tugas, nanti kalian akan mencari contoh-contoh konflik internasional, begitu ya. Kalian mencari konflik internasional, kemudian kalian analisis, ya. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu menguraikan. Kemudian kalian menilai sejauh mana Indonesia berperan di situ, gitu ya. Bisa dipahami ya. Saya akan bagi kelompok dulu. Bapak izin bertanya. Ya, boleh. Ini konfliknya berapa tahun terakhir ya Pak? Ya, ini konflik terbaru ini ya. Ini dari Februari kemarin, tapi sekarang masih belum selesai. Siapa? Oke, ini konflik terbaru yang aktual gitu ya. Saya sajikan yang aktual. Nanti kalau misalkan ternyata nggak ada ya, kalian nanti bisa mencari kasus-kasus yang terdahulu boleh. Dengan catatan ya di situ nanti ada value-value yang kalian bisa dapatkan di situ. Oke, saya share screen lagi. Saya nggak mau ini ya, kelompoknya itu saja dari kemarin. Kalau dipasrahkan untuk membuat kelompok, kelompoknya itu saja gitu ya. Saya akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Oke, sebentar. Di sini ya. Oke. Ini saya bagi acak ya. Bisa dilihat? Bisa Bapak. Oke, dua kelompok. Oke, kelompok 1 Eko, Ahmad, kemudian Selviaris, dan seterusnya itu ya. Kelompok 2 Saptiani dan seterusnya. Ya, bisa dilihat ya kelompoknya ya. Bisa Bapak. Bisa Bapak. Saya kasih regulasi pengerjaan tugasnya seperti apa di LKPD. Bisa dilihat lagi di Google Sheet ya. Ini tadi berkaitan dengan ini materi, nanti kalian bisa putar ulang ya, ini PPT-nya, ini materi videonya. Di sini ada
LKPD tugas kelompok, tugasnya seperti ini, kasus yang diangkat, kemudian sertakan link videonya gitu ya, faktor penyebab ini menguraikan, kemudian kalian juga menganalisis, kemudian mencari makna yang bisa diambil. Ini ada tugas individu gitu ya. Ini pertanyaan, nanti kalian jawab secara individu. Apabila 30 tahun ke depan Anda mendapatkan amanah jadi pejabat negara, menteri luar negeri kah, duta negara atau atas-atase, nanti kalian bagaimana untuk menjalin amanah tersebut dalam berperan menciptakan perdamaian dunia. Ini ya, ini 30 tahun ke depan mau ya, ada yang bercita-cita pengen jadi diplomat? Saya, Pak. Oh, ini luar biasa, ini tugasnya ini ya, berat gitu ya. Ini nanti berkaitan dengan pendalaman materi berkaitan dengan peran Indonesia dalam organisasi internasional, meskipun tadi sudah disinggung gitu ya, tapi ini lebih detail lagi. Nanti kalian bisa melihat tutorial Google Sheet gitu ya. Setelah pengerjaan kelompok selesai, nanti kalian input Google Sheet-nya nanti lewat tutorial ini. Kemudian kalian setelah nanti kita sosialisasi atau presentasi, nanti kalian mengerjakan soal, latihan soal. Di sini saya sudah sediakan, kalian bisa klik gitu ya bersama-sama. Ini saya bagikan linknya ya. Iya, Bapak. Nanti Bapak. Ini saya contohkan di kelompok 2 gitu ya. Kelompok 1. Ini contoh baru 1 ya. Nanti kalian cari 2 ya, 1 YouTube-nya, 1 artikelnya gitu ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan berkaitan dengan tugas? Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah Tadi jelas, yang kelompok Pak. 2, tadi yang kelompok 2 siapa ya? Ini ya. Silakan ketuanya Iya, siapa? Pak. Sudah siap Ketuanya, semuanya untuk ketuanya presentasi? Sakti, Pak. Sabti, Pak, ketuanya. Sabti ya, Sabti ya. Siap, presentasi. siap, Pak, siap. Tanya kalian Ya, ya. sama kelompok 2. Kita kembali lagi. Ini Wonder udah selesai Woman semua ya. nih. Eko tuh kelompok 1 tuh ketuanya. Ya, ketuanya Ini yang presentasi Eko. saya menunjuk dulu untuk kelompok 2. Oh, ternyata sudah selesai nih. Oh, Sudah, silakan. Pak, sudah ada. Bisa dibaca nih. Oh, ini analisisnya di sebelah sini ya. Iya, Pak, sudah kita Oh ya, kumpulkan, Pak, silakan analisisnya. baca. Sakti, ayo Sakti. Siap. Oke, Pak. Saya baca ya, Pak. Dan Ya, silakan. teman-teman nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman karena saya tidak bekerja sendiri, Pak. Siap. Oke, analisisnya yaitu dari konflik Israel dan Palestina. Faktor penyebab kasus tersebut ialah latar belakang konflik Palestina dan Israel adalah keduanya ingin mendirikan negara di tanah yang sama. Wilayah geografis yang diperebutkan Palestina dan Israel terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Wilayah tersebut kini diberi label Israel di peta. Seperti itu, Pak. Lalu analisis analisisnya. akibat yang ditimbulkan dari kasus tersebut ialah banyak korban terutama warga sipil Palestina. Selain itu, banyak bangunan-bangunan yang rusak akibat bom yang digunakan dalam perang. Nah, selanjutnya analisis yang ketiga, solusi dari kasus tersebut. Sebenarnya konflik ini sudah dibawa dan dibahas di tingkat PBB. Ketika Dewan Keamanan tidak tetap mengusulkan penyelesaian konflik dengan jalur damai dan pemberian sanksi kepada Israel, namun USA menggunakan hak vetonya untuk membatalkan upaya tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winda, Bapak. Ya, silakan Winda. Oh iya Pak, yang keempat itu analisis peran Indonesia dalam kasus tersebut Pak. Jadi Indonesia itu sangat berperan ternyata Pak dalam kasus Palestina dan Israel ini. Nah sebenarnya peran Indonesia cukup besar dalam jadi Indonesia itu mengirimkan bantuan medis Pak, tenaga medis, relawan, itu ada kapal kemanusiaan juga yang mengirimkan bantuan makanan Pak. Itu dari donasi-donasi seluruh masyarakat di Indonesia. Itu adalah bentuk dari peran Indonesia dalam kasus tersebut. Yang kelima, makna yang bisa diambil dari kasus tersebut. Nah, makna yang bisa kita ambil bahwasanya perang itu adalah sesuatu yang tidak baik karena banyak menimbulkan dampak-dampak negatif dan tidak ada dampak positifnya, Pak. Seperti itu, Bapak, dari kelompok kami. Ya, terima kasih Winda sudah memberikan presentasinya kepada teman-teman yang lain. Barangkali ada yang mau menanggapi. Silakan, boleh.
Dari kelompok 1. Tadi ada 2 kelompok ya. Kelompok 1 mau menanggapi kelompok 2. Eko, Ahmad, Selvi Aris, Silvia, Reza, silakan. Ada yang mau ditanggapi? Terkait dengan ini? Cukup ya? Cukup jelas ya apa yang disampaikan ya? Cukup jelas Oke, ya, Pak. alhamdulillah. Ya, jelas Pak. Alhamdulillah sudah semua presentasi. Kemudian hari ini berarti pembelajaran harapannya yang pertama sesuai dengan tujuan. Kalian tadi sudah menguraikan, kemudian kalian sudah menganalisis begitu ya, menilai sejauh mana peran Indonesia di dalam perdamaian dunia. Kemudian juga kalian juga harapannya sudah bisa menampilkan lewat Google Sheet ini begitu ya, dan seterusnya. Insya Allah sudah tercapai apa yang menjadi tujuan kali ini. Silakan untuk refleksi. Mungkin ada yang memberikan masukan untuk ke depan kita pembelajaran PKN yang mau seperti apa? Saya Pak. Oh ya, silakan Silvia. Ya, refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang dari materi yang Bapak sampaikan sudah sangat bagus dan keren gitu Pak. Dari media pembelajarannya sangat menarik, saya suka Bapak. Cuma saya pengen sedikit agak besok itu ada ice breaking-nya Pak. Ya tadi sudah kayak gini itu es Oh iya, sama nyanyi-nyanyinya dikit Pak. Biar ada Iya, geraknya gitu. Oh gitu, pengen seperti nuansa anak TK gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan sebenarnya. Nggak masalah. Bukan Oke. anak TK, Pak. Maksudnya biar enak aja. Oke, Soalnya siap. tadi kita sedikit ngantuk dikit Bapak, karena kita kan belajarnya udah siang Pak. Oke. Udah jam terakhir. Ya, siap. Terima kasih, Selvia. Ada lagi? Sama-sama Bapak. Saya Pak. Ya, silakan. Jadi refleksi untuk pembelajaran hari ini saya sangat suka ya Pak, sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena kita memanfaatkan teknologi baru tadi Pak. Ada Mentimeter, terus Google Sheet. Biasanya ada guru-guru nyuruh kita tulis tangan Pak. Kan saya capek Pak. Jadi saya mau kayak gini aja Pak. Pertahankan ya Pak. Bagus Pak, mantap. Oke, ya sekali-kali nulis Pak. Pak, itu paperless Pak. Ada yang namanya paperless. Jadi kita harus menghemat kertas Pak, karena kasihan pohon-pohon di dunia. Kritis banget ini. Konservasi Pak. Baik, mungkin itu ya sedikit refleksi untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita bahas bersama mendatangkan manfaat, mendatangkan berkah dari Allah sebagai ilmu buat kita supaya kita menjadi orang-orang yang lebih bijak lagi, begitu ya. Dan satu lagi. Latihan soal tadi nanti di site Google Sheet tadi itu silakan dikerjakan ya, dan kita nanti akan mendetailkan di pembelajaran yang akan datang terkait dengan organisasi internasional gitu ya, peranannya seperti apa, isinya seperti apa dan seterusnya, termasuk Indonesia sudah sejauh mana mengikuti organisasi internasional. Baik, mungkin itu karena sudah azan juga di sini gitu ya. Silakan untuk ketua kelas Ahmad Indarto gitu ya untuk menyiapkan untuk memimpin berdoa. Ya, Pak. Ya, mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah mustahil. Ya, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barka. Sampai jumpa.